Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasya Ramadhan Utama dari kelas 11 IPA 4. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang teknik memasak terlebih dahulu. Yang pertama ada sauting. Sauting atau menumis adalah teknik memasak yang menggunakan sedikit minyak goreng dengan suhu yang tinggi. Makanan yang umumnya dimasak dengan teknik ini harus dipotong kecil-kecil terlebih dahulu. Baru kemudian ditumis di minyak panas. Setelah agak kecoklatan, makanan pun akan diaduk-aduk dengan spatula dan wajan sesekali digoncangkan agar matangnya merata. Yang kedua ada stir frying. Teknik memasak satu ini mirip dengan sauting, hanya saja minyak yang digunakan cenderung lebih banyak. Stir frying lebih sering digunakan untuk mengolah Chinese food. Dengan menggunakan wok yang cukup besar, panas akan ditransfer ke makanan melalui konduksi cairan. Saat memasak pun, wok akan sesekali diguncang-guncangkan, bahkan tak jarang sampai menyumbatkan api guna mematangkan semua makanan dengan merata. Yang ketiga, ada pan frying. Sama halnya dengan sauting, pan frying juga menggunakan minyak sedikit yang bertujuan untuk memasi wajan. Perbedaannya terletak pada bahan makanan yang digunakan. Jika sauting hanya bisa diaplikasikan untuk bahan makanan dengan potongan kecil, pan frying justru sebaliknya. Bahan makanan yang digunakan untuk teknik memasak satu ini harus berukuran lebih besar, sehingga makanan hanya perlu dibalik sesekali agar matangnya merata. Contoh makanan yang bisa diolah dengan pan frying diantaranya adalah beef stick dan burger. Yang keempat ada shallow frying. Masih dalam kategori teknik memasak dengan media minyak, ada lagi teknik menggoreng yang umum digunakan kebanyakan orang, yaitu shallow frying. Teknik satu ini menggunakan minyak yang tingginya hanya sepertiga atau setengah makanan. Umumnya shallow frying ini diaplikasikan untuk menggoreng daging, ikan, perkedel, dan beberapa jenis gorengan lainnya. Yang kelima, deep frying. Di antara teknik menggoreng lainnya, deep frying menjadi teknik memasak yang paling banyak menggunakan minyak. Makanan harus terendam dalam minyak panas agar matang merata. Biasanya diperlukan wajan khusus bernama deep fryer untuk menggunakan teknik memasak ini. Tapi kalau tidak punya, kamu bisa menggunakan wajan yang biasa yang berbentuk cembung. Yang keenam, boiling. Teknik merebus makanan menggunakan air dinamai boiling. Bukan hanya air, media yang digunakan pun bisa diganti dengan kaldu, santan, dan cairan lainnya. Prosesnya dimulai saat air dipanaskan mencapai 100 derajat Celcius. Supaya makanan cepat matang, panci dapat ditutup selama proses memasak. Hal ini bertujuan agar uap air bertahan dan menimbulkan panas. Teknik memasak ini paling sering diaplikasikan untuk memasak sup. Ketujuh ada simmering. Tak jauh berbeda dengan boiling, teknik memasak simmering juga menggunakan air sebagai media memasaknya. Perbedaannya, suhu yang digunakan lebih rendah, yakni di bawah 100 derajat Celcius. Kamu harus selalu menjaga suhu panasnya dengan cara mengecilkan api ketika air mulai mendidih. Biasanya simmering dilakukan untuk mendapatkan saripati dan bahan makanan yang direbus. Yang ke-8 ada poaching. Sekilas teknik memasak satu ini memang terlihat mirip dengan boiling. Hanya saja proses poaching berjalan lebih lambat karena dibutuhkan suhu yang lebih rendah untuk mengaplikasikan teknik poaching. Suhu yang digunakan harus berada di angka 92-96 derajat Celcius. Makanan yang biasa dimasak dengan teknik ini antara lain poached egg dan berbagai macam protein lainnya. Yang ke-9 ada braising. Braising adalah teknik memasak dengan sedikit air mendidih. Tujuannya agar bumbu yang dimarinasi pada permukaan bahan makanan dapat meresap sempurna ketika dimasak dengan teknik satu ini. Nomor 10 ada au bain-marie. Au bain-marie sering digunakan untuk melelehkan coklat masak. Caranya, rebus air di dalam panci dan letakkan wadah anti panas yang berukuran lebih besar di atas panci. Kemudian masukkan bahan makanan yang ingin dilelehkan ke dalam wadah tersebut. Diamkan hingga bahan makanan meleleh sempurna. Selain untuk melelehkan coklat, teknik memasak ini juga sering digunakan untuk membuat nasi tim. Nomor 2, yaitu adalah teknik penyajian makanan. Teknik penyajian makanan pertama yaitu adalah 1. Makanan utama harus diletakkan di dasar wadah. Jika terdapat simbol atau logo, makanan harus ditempatkan di bawah logo pada wadah tersebut. Yang kedua, makanan pelengkap seperti sayuran ditata di sebelah kiri makanan utama. Yang ketiga, letakkan saus terpisah di wadah yang lain. Yang keempat,
Makanan harus dihias dengan bahan serta warna yang serasi dan dapat dimakan. Yang kelima, sebelum disajikan, makanan harus diperiksa kembali kebersihan dan peralatannya. Kebersihan dan cara mengendalikan makanan sebelum disajikan dapat mempengaruhi kesehatan orang yang akan mengonsumsinya. Makanan yang tercemar oleh bakteri atau bahan-bahan berbahaya dapat menyebabkan keracunan dan penyakit. Bahaya yang diakibatkan oleh kesalahan dalam pengendalian makanan ada 3 jenis, yaitu bahaya biologis, bahaya kimia, dan bahaya fisik. Bahaya biologis berupa pencemaran, bakteri dan parasit yang bisa menyebabkan penyakit. Pencemaran ini bisa disebabkan oleh udara, tanah, dan air, atau binatang kecil di lingkungan yang kotor. Pengamanan dalam penyajian makanan. Yang pertama, prinsip wadah. Makanan harus ditempatkan dalam wadah terpisah dan tertutup supaya tidak terjadi kontaminasi silang. Yang kedua, prinsip air. Makanan dengan kadar air tinggi seperti kuah, santan, atau susu baru dicampur saat makanan akan dihidangkan untuk mencegah makanan basi. Yang ketiga, ada prinsip edible part. Bahan yang akan digunakan dalam penyajian makanan merupakan bahan yang bisa dimakan. Hindari memakai bahan yang dapat membahayakan seperti staples, tusuk gigi, atau bahan plastik. Prinsip pemisahan. Makanan yang ditempatkan dalam dus atau rantang harus dipisahkan agar tidak saling bercampur. Prinsip panas. Penyajian makanan panas seperti sup dan gulai harus diatur suhunya sebelum ditempatkan dalam food warmer. Prinsip alat bersih. Setiap peralatan yang digunakan seperti wadah dan tutupnya, dus, piring, gelas, mangkuk, sendok, dan garpu dalam keadaan bersih dan baik. Prinsip handling. Penanganan makanan maupun alat makan tidak kontak langsung dengan anggota tubuh, terutama tangan dan bibir, agar tidak ada pencemaran dan makanan tetap rapi.